Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan, Gusli selalu mengajak kepada seluruh saudaraku dimanapun saja berada, marilah kita untuk terlebih dahulu menyampaikan selawat dan salam tentunya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana telah sama-sama kita ketahui berkat beliaulah khususnya kita umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang akan Gusli bahas tentang suatu amalan yang sangat simpel, yang sangat mudah, dan Gusli rasa semuanya pasti bisa mempraktekannya. Karena pada kesempatan kali ini tidak butuh proses apapun, dalam arti tidak harus melakukan namanya ritual apapun atau melakukan puasa dan sebagainya. Intinya, jika nantinya apa yang gue sampaikan ini, jika saudaraku mau atau bersedia melakukan secara istiqomah setiap pagi sebelum kita atau setelah kita terbangun dari tidur, maka insya Allah saudaraku, dari pengalaman pribadi yang sudah setiap kali Gusli meminta sesuatu apapun itu, Gusli tidak pernah minta kepada siapa-siapa, ya. Dari pengalaman saya pribadi, alhamdulillah saya selalu hanya mengedepankan, menomorsatukan, memintanya hanya kepada Allah. Karena sama-sama kita ketahui apa yang ada di langit dan di bumi ini, apa yang ada diisi di bumi ini, semuanya itu milik Allah. Nah, dari situlah jika kita sudah tahu garis besarnya, artinya kenapa kita harus bingung, ya? Kita lebih mengedepankan sesama manusia, boleh, karena sesama hamba Allah pada hakikatnya memang harus saling tolong menolong. Secara syariatnya kita berusaha kepada sesama manusia. Tapi kalau secara permintaan khusus dari versi yang sudah Gusli abaikan untuk yang urusan itu. Gusli akan lebih selalu mendekatkan diri kepada Allah dan meminta langsung kepada Allah. Karena kita sudah tahu jawabannya, semuanya ini milik Allah dan semuanya ini bisa terjadi tentunya hanya atas izin dan kehendak Allah. Itu saja. Jadi kalau kita sudah tahu kesimpulannya, saudaraku, mulai dari sekarang, saudaraku bisa mencontoh atau menerapkan dari beberapa metode yang nanti dalam video ini akan Gusli jelaskan. Nah, ini sudah sering Gusli lakukan. Contohnya pada saat itu Gusli pernah meminta ingin memiliki rumah, ingin memiliki motor, ingin memiliki mobil, ingin memiliki uang dan sebagainya. Dan ini Gusli lakukan. Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya hanya kepada Allah. Dan semuanya itu Gusli lakukan secara ikhlas. Ikhlas artinya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Dan Gusli mau melakukan itu secara istiqomah. Tidak ada keluh kesah, tidak ada rasa atau ucapan protes. Karena Gusli tahu saat ini saya sedang berproses, jadi saya nggak boleh protes. Semakin kita mengeluh akan semakin jauh rezeki kita. Semakin kita protes, semakin akan hilang apa menjadi harapan kita. Jadi kunci faktor utama yang harus saudara pahami, satu, bersihkan dulu hati saudaraku semuanya. Membersihkan hati
Bersih dari apa? Ya dari rasa dengki, rasa iri, ya dan sebagainya. Artinya memang harus siap lapang dada, itu yang pertama. Yang kedua, bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran contohnya apa, Gus? Tidak usah pernah memikirkan hal-hal yang negatif yang tidak perlu dipikirkan. Buang jauh-jauh rasa ketakutan, buang jauh-jauh rasa untuk kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu itu terjadi. Buang jauh-jauh rasa keraguan, apa mungkin ya, apa iya ya, dan sebagainya. Yakinkan pada satu titik, fokus pada satu titik. Siapa itu? Fokuskan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang selalu Gus Li sampaikan di konten-konten sebelumnya. Apa yang mereka sampaikan oleh Allah itu, aku adalah apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Artinya hanya dari pikiran kita berprasangka buruk, maka sudah dipastikan saudaraku, keburukan itulah akan kita dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah tahu seperti itu, bagaimana jadinya kalau mindsetnya saya rubah dari keburukan itu saya ubah menjadi suatu kebaikan? Pasti akan kebaikan pula lah yang akan kita dapatkan. Nah, artinya di sini kita harus bisa mengubah mindset. Pemikiran selama ini picik, licik, kotor, ragu, tidak percaya, ya selalu berpikir negatif yang tidak-tidak, selalu keraguan itu selalu ada, keyakinanmu berkurang. Nah itu buang jauh-jauh dan sekarang ubah mindsetnya untuk menjadi dari negatif menjadi pemikiran yang positif, supaya bisa apa? Supaya bisa lebih maju dan apapun menjadi aja saudaraku supaya segera terkabul. Itu syarat yang kedua. Dan yang ketiganya, ini wajib diketahui saudaraku, masalah ini sangat sepele, sering diabaikan dan seperti biasa saja. Karena apa? Karena sudah hal yang lumrah dan manusiawi, sudah menjadi makanan keseharian dalam hidup kita sebagai manusia, yaitu lisan. Nah, kita diberikan mulut atau lisan itu oleh Allah. Itu bukan untuk mencaci maki, menggibahkan hal-hal yang tidak benar, membuat fitnah, ucapan yang kotor, berkata yang kasar dan sebagainya. Gunakan itu untuk bicara yang baik. Artinya di sini, mulai sekarang ayo saudaraku, ubah mindsetnya, ubah cara kata, cara perkataannya, bicaranya, ya itu harus dipahami. Dan dalam materi-materi sebelumnya sudah sering Gus Li sampaikan. Inilah diantaranya untuk menarik rezeki supaya mudah masuk ke dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Nah, baiklah kaum muslimin rahimahullah yang dirahmati Allah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada, kita langsung ke poinnya saja sesuai dengan judul tema yang sudah Gus Li sampaikan di video ini. Pengalaman dari pribadi saya mendapatkan uang 1 miliar cukup hanya mengucapkan kata-kata ini 41 kali setiap kita terbangun dari tidur. Nah, silakan disimak baik-baik saudaraku ya. Tolong biasakan menonton video itu jangan suka di skip, dilompat-lompat, dipercepat dan sebagainya. Supaya apa? Supaya saudaraku paham dari dasarnya, supaya tahu nanti pada akhirnya. Kadang kita ini maunya instan, maunya cepat, seperti membeli mie goreng, dicelor dalam air panas, diseduh langsung dimakan. Nah, itu sebetulnya tidak akan bagus untuk kesehatan. Begitu juga tentang ilmu saudaraku, harus dipahami dari dasarnya dulu supaya paham. Jika sudah dipahami baru dipraktekkan, itu yang betul ya. Jadi baiklah, untuk yang pertama, mulai detik ini setelah saudaraku mendengarkan video atau audio ini, ubah mindset saudaraku, ubah kebiasaan semua saudaraku dengan cara yang pertama. Sebelum kita beranjak ke tempat tidur malam hari, mulai saat ini semuanya diwajibkan untuk satu, bersuci terlebih dahulu saudaraku sebelum kita beranjak tidur. Artinya apa? Berwudu dari hadas kecil maupun besar, ya, sebelum tidur. Itu langkah yang pertama yang betul. Ya tentunya kalau kita mau tidur itu sudah melaksanakan namanya sholat maghrib, sholat isya, bisa jadi sholat tahajud dan sebagainya. Ya, ini kalau kita memang sudah mau berangkat untuk istirahat atau tidur. Ya perkara nanti bangunnya jam berapa, di atas jam 2, di atas jam 1, kita mau melaksanakan sholat hajat atau sholat subuh, itu terserah saudaraku semuanya.
Tapi jam berapapun jamnya, sebelum saudaraku setiap kali mau beranjak ke tempat tidur, mau beristirahat untuk tidur, usahakan untuk berwudu terlebih dahulu, ya, bersuci. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mau jam berapapun bangunnya, mau di saat sebelum sholat subuh, kadang juga bisa jadi kadang kesiangan sampai matahari terbit dan sebagainya. Mulai saat ini ubah tata caranya. Akan lebih bagus itu kita sebelum azan subuh berkumandang, kita sudah duduk di sajadah. Nah, di saat kita duduk di sajadah itu, perbanyaklah membaca sholawat Jibril. Itu pengalaman saya. Bagaimana cara mendawamkannya, Gus Li? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tanpa harus menggunakan perhitungan, ya. Jangan dihitung pula 1000, 2000, 3000, nggak usah. Lepaskan saja, mengalir saja, ikhlaskan saja, lakukan itu secara istiqomah. Baca sholawat Jibril sampai bertemulah pada saatnya berkumandang azan subuh, baru kita menunaikan sholat subuh. Nah, itu ya. Dan dalam konten-konten yang sebelumnya Gus Li selalu menyampaikan akan lebih bagus setelah sholat subuh itu jangan tertidur. Usahakan sampai matahari terbit, karena di mana setelah dikumandangkannya azan sholat subuh itu hingga menjelang matahari sebelum matahari terbit, disitulah saat pembagian dari malaikat pembawa rezeki untuk semua hamba Allah yang ada di dunia ini, terutama kita sebagai manusia. Jadi artinya jangan sampai kita alfa, ya. Kita harus absen, harus hadir. Usahakan kalau bisa setelah sholat subuh jangan sampai tertidur, saudaraku, sampai menjelang pagi hari. Nah, itu yang lebih bagus. Terus kemudian sangkut pautnya apa dengan masalah pembacaan setelah sholat atau setelah bangun tidur, Gus Li? Nah, begini saudaraku, seandainya ya, ini Gus Li berikan contoh atau perumpamaan. Setelah sholat maghrib, kemudian sholat isya, biasanya kita tertidur nih kan. Nah, kita lihat jamnya, apa mau jam 9 atau jam 10. Kalau memang belum bisa tidur ya sudah, jam 10, jam 11 sudah bisa melaksanakan namanya sholat tahajud. Kemudian kita istirahat untuk tidur. Nah, tentunya sebelum tidur ini tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, berwudulah terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu, kemudian baru tidur. Nah, nanti kalau mau melaksanakan sholat hajat, dia tentukan sendiri alarmnya mau jam berapa sholat hajatnya. Kalaupun tidak ada sholat hajat ya sudah, berarti kita masang alarm di perkiraan antara jam 2:30 atau jam 3 pagi sebelum menjelang azan subuh. Nah, di saat kita terbangun inilah di antara jam 2 sampai jam 3 pagi sebelum azan subuh tadi itu, ingat kata kuncinya ada di sini. Saudara-saudaraku, jangan langsung menurunkan kaki menyentuh ke lantai, ke tanah atau ke bumi. Jadi caranya, begitu kita terbangun dari tidur pada saat jam itu, saudaraku langsung duduk tetap pada posisi di atas ranjang. Artinya jangan turun dulu, badannya jangan turun dari ranjang, kakinya pun jangan. Kemudian apa yang dilakukan? Pertama kali kita langsung begitu duduk atau selanjutkan kaki, langsung ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, diawali dengan membaca surah Al-Fatihah. Sebanyak berapa kali? Cukup 1 kali. Kemudian saudaraku, usahakan menoleh ke kanan sambil senyum, tahan beberapa detik sambil ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah. Hari ini Engkau berikan aku rezeki yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, dan gajiku saat ini 1 bulan sudah mendapatkan 1 miliar. Kemudian itu sambil tersenyum melihat ke kanan, lihat tembok kanan. Kemudian berbalik arah, berbelok ke kiri. Kita menengok ke kiri sambil memandang tembok sebelah kiri. Sambil tersenyum lagi beberapa detik sambil mengucapkan itu. Terima kasih ya Allah atas anugerah dan rezekimu yang telah Engkau berikan kepadaku hari ini.
Dan terima kasih, saat ini aku sudah engkau berikan gaji 1 miliar setiap bulannya. Nah, itu ke kiri. Kemudian menengok lagi ke kanan, senyum lagi sambil ucapkan itu lagi. Kemudian menengok ke kiri lagi, senyum lagi sambil ucapkan itu lagi. Jadi setiap kita menengok ke kanan sambil senyum mengucapkan doa yang sama. Kita menengok ke kiri pun sambil tersenyum mengucapkan ucapan yang sama. Lakukan itu sebanyak 41 kali. Ya. Kalau 41 kali berarti yang ke kanan 21, yang ke kiri 20 kali. Ya, paham ya? Melihat ke kanannya kalau dihitung 21 kali, 21 kali, yang ke kiri 20 kali. Itu lakukan saudaraku setiap pagi di saat kita terbangun dari tidur. Tersenyum sambil bersyukur ucapkan itu, tersenyum sambil bersyukur ucapan itu, kanan kiri. Mungkin ujung-ujungnya apa? Istri kita atau suami kita udah mulai gila ya. Iya, mending gila. Yang penting bisa sukses, bisa kaya raya daripada yang waras, miskin, hidupnya celaka. Begitu caranya. Ya. Jadi stop dan tinggalkan dunia kemiskinan. Sekarang saya harus sukses, saya harus bahagia, saya harus kaya raya, dan saya harus berhasil, dan saya harus menjadi orang yang sukses dunia wal akhirat. Amin. Begitu caranya. Jadi nggak perlu lagi zaman sekarang minta penglarisan sana, syarat ini, syarat itu, ke dukun sana, dukun sini, pret. Itu sudah nggak musim lagi, saudaraku. Ya, jangan tertipu dengan dunia pendukunan, uang gaib, uang penggandaan uang dan sebagainya. Sok bawa sini. Saya berikan motivasi, kalaupun ada penggandaan uang, ya, si dukun-dukun itu mengatakan penggandaan uang, kenapa sih harus meminta mahar dari saudaraku sekian ratus juta, sekian miliar? Untuk dia sendiri aja. Dia sendiri aja buktinya nggak bisa menggandakan uang, malah minta ke pasiennya. Nah, ini kan hukum terbalik. Jangan ikuti cara-cara seperti itu. Kalau kita mau selamat, kalau kita tidak mau menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah, karena mengikuti jalur setan yang salah, bersekutu dengan setan, kita menjadi hamba Allah yang syirik dan musyrik. Nauzubillah. Lakukan saja seperti ini. Inilah yang sifat alamiah yang murni dari diri kita sendiri, memintanya pun kepada Allah. Kita bersyukur pun hanya kepada Allah. Dan kita sudah tahu dari awal tadi, sudah Gus Li sampaikan. Semua kepunyaan yang ada di dunia dan di langit itu beserta isinya semuanya itu milik Allah. Kita juga makhluk ciptaan Allah. Ya sudah, minta langsung sama Allah. Tapi kalau meminta sama Allah, yaitu tadi tata caranya. Selain daripada kita melaksanakan atau menjalankan namanya syariat, bekerja seperti biasanya, apapun bentuk profesinya, bekerja biasa saja. Secara ibadahnya di saat sholat 5 waktu, ya jangan kita tinggalkan sholat 5 waktunya. Nah, cara yang terpenting 3 faktor tadi yang tidak boleh ditinggalkan. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga lisanmu. Setelah itu dicukupi, sholatnya sudah cukup, bekerjanya sudah cukup, hati, pikiran, dan lisanmu sudah cukup. Setiap berangkat mau tidur, berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil dan besar. Di saat kita terbangun, jangan dulu meminjakkan kaki ke lantai. Tapi apa? Terbangun, duduk, ucapkan salam alhamdulillah, baca surah Al-Fatihah, menengok ke kanan tersenyum sambil mengucapkan syukur, menengok ke kiri sambil tersenyum mengucapkan syukur. Lakukan itu sebanyak 41 kali. Perlu berapa lama, Mbah? Mau seumur hidup pun alhamdulillah itu akan lebih baik. Ya. Tapi kalau dari pengalaman Gus Li sendiri bagaimana? Kalau biasanya Gus Li tidak pernah lebih dari 41 kali satu permintaan. Ya. Ya Allah, terima kasih hari ini telah Engkau berikan rezeki yang sangat melimpah kepadaku. Terima kasih ya Allah, bulan ini aku sudah bisa terbeli mobil sedan. Mereknya apa sebutkan? Menengok ke kiri, senyum lagi, ucapkan kata-kata yang sama. Menengok ke kanan lagi, senyum lagi, ucapkan kata-kata yang sama. Sebanyak 41 kali. Dan Gus Li lakukan itu selama 41 hari. Lakukan terus secara istiqomah. Walaupun kadang bangun tidur kalau kita sedang katakanlah merasakan kesedihan, tertimpa musibah, banyak masalah,
sudah dipastikan. Bangun tidur tuh lesu, sedih, boro-boro senyum. Paksakan saudaraku, ya, paksakan untuk tersenyum. Prasangka baik saja. Lupakan hutangmu, bukan dalam arti mulai dari tanggung jawab. Lupakan dulu semua hutangmu, beban pikiranmu, beban fisik dan moralmu. Ya. Los, plong gitu aja. Saat ini yang ada hanya saya dan Allah. Saya diciptakan oleh Allah. Dunia ini milik Allah, langit milik Allah, beserta isinya milik Allah. Dan hanya Allah lah yang bisa berkehendak, dan atas izinnya lah saya minta pasti dikasih. Pasti loh ya, pasti dikasih. Kenapa? Allah sendiri sudah berfirman, jika engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepada aku, niscaya aku kabulkan. Namun begitu bukan serta-merta kita minta uang jatuh dari langit atau gelepuk jatuh di bantal, bukan begitu juga. Tentunya semuanya ada secara sistemnya masing-masing ya. Mungkin dengan perantara ini, dengan perantara itu. Nah, dari pengalaman Gusli pribadi, jika saudaraku saat ini yang sedang terlilit hutang nilainya sangat besar, yang sedang memiliki usaha yang sedang bangkrut, yang sedang memiliki jabatan gak naik-naik jabatannya justru dizolimi, apalagi di zaman era sekarang, zaman politik, pengen mencalonkan diri sebagai ya katakanlah DPR, gubernur, pejabat dan sebagainya. Nggak usah bingung, karena ini jauh-jauh, masih jauh harinya, masih bulan tahun 2024, ini masih di bulan Juli 2023. Ayo saudaraku, khususnya mencari jabatan, minta dari sekarang sampai hari hanya minta begitu saja, nggak usah pakai dukun. Gusli mau bantu saya, siap saya bantu ya. Insya Allah semuanya gratis, nggak berbayar. Kalau hanya untuk jabatan seperti itu, yang penting satu syaratnya, kalau sudah terpilih menjadi pejabat sesuai dengan keinginannya, jadilah hamba Allah sebagai pejabat yang amanah, jangan yang korup. Hati-hati ya, akan berisiko. Itu saja syaratnya. Nah, mungkin ada juga yang saat ini belum memiliki rumah, pengen punya rumah. Ayo gunakan metode ini. Yang sudah punya rumah, maaf, mungkin rumahnya masih sederhana atau masih dalam kondisi memprihatinkan, pengen rumahnya megah. Praktekkan seperti ini, minta rumah megah yang harganya 3 miliar, minta langsung sama Allah ya. Yang belum punya mobil, pengen punya mobil, minta aja sama Allah dengan cara seperti ini. Yang sudah punya mobil, mobilnya katakanlah sekarang mobil yang level-level di bawah harga 100 juta, mobil murahan bisa jadi tahun lama, minta sama Allah, ya Allah terima kasih, bulan ini aku sedang kau berikan mobil Pajero Sport warna hitam, keluaran tahun 2023, terima kasih ya Allah. Senyum kanan sambil senyum, tengok kanan sambil senyum, tengok kiri, terima kasih ya Allah, bulan ini Engkau telah berikan aku mobil Pajero Sport warna hitam keluaran tahun 2013 edisi terbaru, terima kasih ya Allah. Sambil senyum melihat kiri, melihat kanan lagi, ucapan yang sama, melihat ke kiri lagi, ucapan yang sama. Lakukan itu 41 kali saudaraku. Dan alhamdulillah dari beberapa kali praktek pengalaman saya pribadi, minta motor, alhamdulillah dikasih, minta mobil dikasih, minta rumah dikasih, minta duit dikasih. Apa yang enggak? Allah tuh baik kok, baik banget. Kita aja kadang yang geblek ya. Artinya kalau kamu pengen diprioritaskan oleh Allah, pengen dinomorsatukan oleh Allah, ya prioritaskan Allah dulu, nomor satukan Allah dulu. Jangan kamu memintanya kepada sesama manusia yang kamu utamakan, kemudian Allahnya nomor 2. Ini hukum yang terbalik saudaraku. Jadi mulai sekarang, ayo, kalau belum paham juga silahkan diputar ulang kembali video dan audio ini, dengarkan hingga selesai, dengarkan lagi, putar lagi, dengarkan lagi, putar lagi. Kalau sudah hafal, go, langsung action, ambil tindakan, praktekkan ya. Nanti lihat, insya Allah pasti semuanya akan sudah aku rasakan, akan ada banyak kebaikan, perubahan dalam hidup kalian. Itu yang akan kalian dapatkan, amin. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah di rahmatullah, Gusli rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga dari pengalaman pribadi Gusli yang sudah Gusli bagikan ini bisa bermanfaat saudaraku semuanya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan, dalam kata-kata. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ini tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan
khusus bagi pendatang baru yang mungkin baru menemukan jalan-jalan surga, baru bergabung di channel Jalan Surga ini. Jika saat ini sedang memiliki hajat, apapun itu hajatnya, seberat apapun, sebesar apapun, serumit apapun, silahkan ketik Qabil tuh dan tuliskan hajatnya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan Gus aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga apa yang menjadi hajat saudaraku semuanya, baik untuk pendatang baru maupun para subscriber yang selalu setia ikut bergabung di channel Jalan Surga ini, Gusti doakan apapun menjadi hajat dan keinginannya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kaum muslimin rahimahullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun dia berada, mohon keikhlasannya untuk para pendatang baru, bantu Gus Li untuk semakin mengembangkan channel Jalan Surga ini supaya bisa semakin bertumbuh berkembang menjadi lebih baik dan lebih besar, agar bisa bermanfaat untuk saudara kita yang lainnya dengan cara bantu menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadikan amal ibadah untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon dimaafkan jika ada kesalahan dan terima kasih Gus ucapkan karena telah meluangkan waktunya mendengarkan dan menyimak video dan audio hingga selesai. Sekali lagi semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.